Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Yes. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar di sekolah kita tercinta ini. Dan mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak di sini mau tanya dulu nih. Anak-anak Bapak di sini udah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Penting ya sarapan ya? Penting dong. Kenapa pentingnya sarapan? Satu, sarapan itu sebagai sumber energi. Ibarat kalau kendaraan harus isi bensin dulu baru bisa jalan. Sama kita juga harus isi perut dengan sarapan supaya bisa beraktivitas. Tapi ngisinya jangan banyak-banyak ya. Sarapannya secukupnya. Kalau kebanyakan ngantuk. Nah, itu dia. Oke? Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Oke. Absen dulu. Sama Yoga ada? Hadir. Oke. Faruk ada? Hadir. Ada. Alwi? Hadir, Pak. Oke. Habibi? Davi? Ya. Faiz? Ya. Dias? Oke. Rafan? Ada? Arsy ada? Ada. Nur Afifah? Ada. Sahia? Miro. Rania? Oke. Banyu? Oke. Terakhir Ardi? Ada. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah. Oke. Nah. Baik. Bapak mau pilih ketua kelas Yoga sini nak? Ya. Ya, sini samping Bapak. Coba kamu pimpin teman-temannya untuk sama-sama berdoa. Ya, anak soleh. Anak soleh siap. Tangannya diangkat. Angkat. Kepalanya ditunduk. Tunduk. Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah kanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih nak. Ya. Alhamdulillah kita telah berdoa. Ya. Kita awali dengan doa. Supaya apa? Supaya pembelajaran yang kita mulai ini membawa manfaat bagi kita dan lingkungan kita serta membawa keberkahan. Sebentar ya. Dikat dulu. Ya. Alhamdulillah. Oke. Sip. Udah berdoa. Ya. Sekarang kita fokus lagi sama-sama bisa ya? Oke. Konsentrasi. Alhamdulillah. Sip. Hari ini kita akan mempelajari sebuah bentuk peribadahan yang penting sekali di dalam kehidupan kita dan dipakai sepanjang hidup. Ibadah ini biasa kita lakukan sebelum melaksanakan sholat dan menggunakan air. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ibadah apa itu namanya? Ibadah apa?
pakai air. Kita bersuci sebelum sholat ibadah apa? Wudhu. Pintar sekali. Wudhu ya? Nah, tuh wudhu. Ayo belajar wudhu. Baik. Perhatikan baik-baik ya. Nih. Tuh. Tujuan pembelajaran wudhu. Nah, setelah belajar, kita dapat mengetahui pengertian apa itu wudhu. Pentingnya wudhu dalam ibadah itu apa? Dan mengetahui apa itu hadas kecil. Terus kita paham urutan gerakan wudhu sesuai rukun. Ya. Dan melafalkan niat wudhu. Serta berdoa setelah wudhu. Dan kita mengetahui apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Setelah mengikuti pembelajaran, kita dapat membedakan antara rukun wudhu dan sunnah wudhu. Ya. Nah, nanti kita menggunakan praktek pembelajaran demonstrasi atau praktek langsung. Ya. Kita belajar ini supaya apa? Supaya kita dapat mempraktekkan gerakan wudhu dengan benar sesuai rukun dalam syariat Islam, dalam fikih. Seperti itu. Dan menyempurnakan dengan sunnah-sunnah wudhu. Wudhu ada sunnahnya juga, nanti kita bakalan tahu ya. Nah, yang terakhir, kita belajar ini supaya dapat menerima dan dapat menghayati bahwasanya wudhu ini perintah dari Allah, serta mengamalkan hikmah pembelajaran dan manfaat wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Misal, dengan wudhu kita belajar disiplin, dengan wudhu kita belajar namanya hidup bersih. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Nah, lanjut lagi. Tuh, apa itu wudhu? Nah, nanti boleh catat ya. Nanti Bapak kasih tahu. Catat ya boleh. Tapi nanti dulu. Dengerin Bapak. Wudhu. Nah, wudhu itu kegiatan atau ibadah menyucikan diri dari hadas kecil menggunakan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, silahkan boleh ditulis. Tulis dulu. Apa-apa, sambil ditulis, sambil didengarkan, Bapak teringat pepatah Arab yang berkata seperti ini. Al-ilmu soidun, wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Dan tulisan adalah pengikatnya. Apa? Sambil didengerin ya. Jadi tidak akan ilmu itu didapat kecuali dengan proses belajar. Nah, proses belajarnya pun diantaranya menulis. Ya. Tunggu semuanya selesai dulu, baru kita lanjut.
Sudah selesai semuanya? Sudah, ya. Boleh? Ya, boleh dilanjut ya? Dilanjut dulu sebentar. Oke? Nah, tadi kan ada ya, wudhu itu menyucikan diri atau membersihkan diri dari hadas kecil. Nah, sekarang kita pelajari apa itu hadas kecil. Nih, hadas kecil adalah kondisi tubuh yang tidak suci. Dan itu harus dihilangkan dengan cara berwudu. Sebenarnya berwudu dan istinja. Istinja itu bahasa sehari-harinya kayak cebok ya. Istinja itu namanya. Istinja. Nah, contoh hadas kecil tuh. Boleh ditulis contoh hadas kecilnya nanti. 1, buang air kecil atau pipis. 2, buang air besar. 3, buang angin. Ya, kalau buang angin. Dan terakhir, hilang kesadaran. Hilang kesadaran tuh maksudnya tidur pules gitu ya. Tidur pules, kayak lagi Jumatan tidur pules. Nah, itu hilang kesadaran. Harus wudhu lagi seperti itu. Ya. Silakan contohnya aja ditulis. Contoh hadas kecil. Silahkan. Yang ini nih, contoh hadas kecil sampai bawah. Ya, tulis. Ya. 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 Sudah semuanya? Oke, ya. Jadi hadas kecil itu apa? Baca sama-sama. Hadas kecil adalah Kondisi tidak suci yang harus dihilangkan dengan berwudu. ya, kondisi tubuh yang tidak suci dan harus dihilangkan dengan cara berwudu dan istinja ya. Khusus untuk dua ini harus dengan istinja atau membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan air mengalir. Seperti habis pipis, habis BAB kita biasa cebok, itu namanya istinja ya. Seperti itu. Hadas kecil. Nah, kita udah belajar wudhu nih. Harus tahu dong pentingnya wudhu itu kayak apa sih? Seberapa pentingnya wudhu? Nah, wudhu itu apa? Jadi gini nak, wudhu itu syarat sah sholat, ya, untuk melaksanakan ibadah sholat. Allah hanya menerima ibadah seorang hamba atau sholat seorang hamba bila mana hamba tersebut berwudu. Sekarang gini, Bapak kasih gambaran sama kalian. Kalau mau sekolah wajib kayak rapi, mandi, wangi gitu nggak? Harus nggak? Kalau sekolah bersih badan nggak? Mau menghadap presiden, mau menghadap siapapun orang-orang besar terkemuka,
harus bersih. Loh, ini kita menghadap Allah loh. Menghadap Allah yang menciptakan orang-orang hebat itu. Allah yang menciptakan presiden, Allah yang menciptakan kepala sekolah, Allah menciptakan guru-guru. Harus tentunya sebelum menghadap Allah kita bersuci. Berapa? Bersuci dengan cara wudu. Seperti itu. Suci dulu tubuh kita, baru ibadah kita diterima. Nah, ini dia yang penting. Rukun wudu. Rukun wudu itu hal yang wajib dikerjakan, harus dikerjakan ketika berwudu, ya. Jadi kalau ada satu daripada rukun wudu yang tertinggal, nanti wudunya enggak sah. Kalau enggak sah wudunya, kira-kira ibadahnya diterima enggak? Enggak. Semua penting dasarnya dari wudu. Maka dari itu kita pelajari wudu supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Tuh. Yang pertama, wudu itu ada niat. Ya. Niat wudu dibaca ketika membasuh apa? Muka ya, atau wajah. Habis niat basuh muka. Nah, basuh mukanya kayak gimana? Udah tahu belum? Apakah langsung trek sedikit gitu? Apa gimana? Nah, basuh muka yang benar, perhatikan Bapak. Misal ini kita buka keran wudhu, misalkan sudah kumur-kumur, sudah cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung udah selesai ya. Sekarang pas basuh muka. Jadi pas airnya ngumpul di tangan, baca niat wudhunya sambil dibaca niat wudhu ya. Jadi nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sambil diusap ke wajah. Usapnya dibuat lingkaran ya. Jadi nggak langsung crek nggak begitu. Tapi dibuat lingkaran. Mulai dari dahi tuh, pelipis, pipi sampai ke dagu. Jadi kayak gini. Set. Nah, kalau misalkan kalian sudah besar, punya kumis atau jenggot, ya kumis dan jenggotnya wajib basah kena air. Nah, cuma kan kalian sekarang masih anak-anak, jadi nggak apa-apa. Yang penting rata. Yang penting rata. Itu dia cara wudhu yang benar. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Siku mana siku? Pintar. Ini ya. Siku nih. Nih tuh siku. Jadi basuhnya dari sini sampai ke siku. Oh ya. Sunnahnya sebanyak berapa kali? 3 kali. Bagus. Habis tangan dulu kanan, baru tangan kiri. Kemudian mengusap sebagian kepala. Masih bingung nggak kadang? Pak, ngusapnya gimana Pak? Apakah ngusapnya langsung begini? Apa di bawah keran begini? Ya. Ada yang tahu? Nah, jadi mengusap kepala ketika wudhu itu sebagiannya aja. Contohnya mana? Bagian awal tumbuhnya rambut, baik laki-laki atau perempuan. Mana bagian awal tumbuh rambut? Sini. Ya. Ini yang ini nih, itu akar rambut di sini. Cukup 3 kali. Cuma ambil air 1, ambil air 2, terakhir ambil air 3. Cukup, nggak perlu dibasahin ke belakang, itu nggak perlu. Cukup syarat wudhunya saja bagian awal rambut. Nah, kemudian rukun wudhu selanjutnya membasuh kedua kaki. Nah, ada yang tahu urutannya apa aja kakinya? Tentu dari kaki kanan dulu ya. Coba Bapak praktikkan, Bapak lepas sepatu dulu. Untuk kaki, perhatikan. Pertama di mata kaki nih. Mata kaki, tumit, selah-selah jari. Jadi mata kaki, tumit, selah-selah jari. Nggak perlu sampai atas ini, nggak usah. Yang penting awalnya dari mata kaki, tumitnya basah, sampai ke selah-selah
jari. Itu sebanyak berapa kali tadi? Sunnahnya 3 kali. Yang terakhir tertib, ya. Ada yang tahu tertib itu apa? Gerakan wudunya beraturan. Jadi gerakan wudunya sesuai dengan rukun dan sunnah wudu ya. Nggak boleh baru nyalain keran, biar cepet wudunya, biar segera pengen sholat, langsung cuci kaki. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh ya. Wudu itu harus sesuai dengan gerakan, rukun, dan penuhi sunnah-sunnahnya sesuai dengan ketentuan syariat atau ketentuan fikih. Nah, ini dia yang penting. Kalau nggak dibaca, wudunya dianggap nggak sah. Sekalipun gerakan wudunya benar. Kalau ini nggak dibaca, wudunya nggak sah. Ini namanya niat wudu. Bisa ikutin setelah Bapak ngucap, kalian baru ikutin bisa? Oke. Ikutin setelah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Liraf'il hadatsil asgori fardo lillahi ta'ala. Ya? Ikutin lagi ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardo lillahi ta'ala. Ikutin habis Bapak. Niatku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Wajib karena Allah Ta'ala. Ya. Niat wudu. Dibacanya tadi ketika lagi apa? Sebelum? Ya, sebelum cuci apa? Sebelum cuci muka. Itu ya, niat wudu. Nah, ini dia sunnah wudu. Tadi kan ada rukun wudu ya? Rukun itu yang wajib dilakukan. Sunnah ini yang dianjurkan sama Nabi. Jadi artian dari sunnah ini, sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Bukan tidak apa-apa, ditinggalkan rugi. Karena banyak fadilah, kebaikan dan keutamaan yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan sunnah. Itu. Misalkan contohnya kayak kumur-kumur. Nah, fadilah keutamaannya itu ketika kita kumur-kumur, membuang air setelah kumur-kumur, itu dosa-dosa yang kita lakukan lewat ucapan, lewat mulut, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tuh pentingnya sunnah. Mau nggak? Enak kan? Sebelum sholat, wudhu kita, sholat itu menghapus dosa. Tetapi ketika wudhu, dosa kita dihapusin lagi lewat wudhu. Oh, dosa dari mulut, yang mungkin bercanda sama temennya, kelupaan, bikin sakit hati temennya, nah, bisa diampuni oleh Allah lewat kumur-kumur. Tapi ingat ya, kalau punya kesalahan sama temennya, harus minta maaf sama temennya yang kita buat salah. Misal punya temen gak sengaja bercanda, sakit hati sama ucapan kita harus segera minta maaf. Kenapa? Karena kalau kita punya kesalahan atau dosa sama orang lain, itu nggak akan Allah ampuni, kecuali kita meminta maaf dan dimaafkan oleh orang yang kita sakiti hatinya. Jadi gitu ya. Kalau dosa sama Allah mah, ya, kalau dosa sama Allah mah gampang diterima. Ya, dosa sama Allah gampang diterima. Kalau kita minta ampun sama Allah langsung diampuni. Tapi kalau kita punya dosa sesama manusia, itu wajib minta maaf sampai dimaafin.
baru Allah mau ampunin kesalahan kita. Tuh, penting. Nah, tadi itu ya, gambaran sedikit. Nah, sekarang sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ketika buka keran, sebelum cuci tangan membaca basmalah itu bunyinya kayak gimana sih? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Nah, kemudian habis baca basmalah, mencuci kedua pergelangan tangan nih, pergelangan tangan. Kanan sama sela-sela jarinya ya, kayak cuci tangan biasa sampai pergelangan. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, seperti itu. Kemudian setelah mencuci pergelangan tangan, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Habis kumur-kumur ngapain? Basuh hidung. Sunnahnya basuh hidung. Habis itu, habis kumur-kumur dan basuh hidung, ada sunnah lagi, yaitu membasuh kedua telinga. Basuh telinga sesuai sunnah gimana, Pak? Nih, basuh hidung sesuai sunnah itu, bagian belakang telinganya ini harus kena air juga ya. Jadi nggak kucek, cuma lubang dalamnya dong yang dikenain air. Nggak, harus atas sampai sampai belakang. Nah, itu ya. Ini nah, kemudian mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, baru tubuh sebelah kiri. Kayak tadi ya, cuci tangan kanan dulu, baru kiri. Cuci kaki kanan dulu, baru kiri. Kalau telinga gimana, Pak? Boleh langsung 2, boleh kanan dulu, boleh kiri dulu. Itu semua ada anjuran. Nah, terakhir membaca doa setelah wudhu. Ada nanti doanya kita baca sama-sama ya. Nanti kita baca. Itulah sunnah wudhu ya. Penting. Boleh silahkan ditulis sunnah wudhunya. Yang ininya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tulis. Jam.
Sudah selesai? Ada yang belum ya? Yang belum ditulis dulu. Bapak sebentar mau ke kantor dulu, ada barang yang mau diambil. Sebentar ya. Saya tulis dulu. Oh, masih nulis. Udah selesai semuanya? Dah, oke. Tadi lupa ya, yang rukun wudunya belum dicatat, udah dijelasin. Nah, ini dicatatnya yang ini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ada ilustrasi itu. Wajah, tangan sampai ke siku, kepala, kaki. Gambarnya nggak usah digambar. Yang ininya aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ada titiknya aja. Ya langsung titikin, titik niat, titik basuh wajah, kayak gitu. Langsung ke intinya. Itu namanya rukun. Apa lanjut baca-baca dulu.
Sudah selesai? Oke, ya. Nah, nanti supaya kita ingat, kita hafalkan ini ya. Pertama, niat. Kedua, wajah. Langsung niat, wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki. Gitu bisa ya? Pertama, kedua, wajah, ketiga, tangan sampai siku, keempat, kepala, kelima, kaki, terakhir tertib. Ya, bisa ya? Tuh. Niat, wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki, tertib. Itu kuncinya. Kunci rukun wudhu. Nah, kita sudah niat wudhu. Nah, tuh. Hal yang membatalkan wudhu itu contohnya ada 5 ya. Pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul itu apa? Kemaluan kita. Dubur itu apa? Yang biasa buat buang air besar itu namanya dubur. Nah, misalkan contohnya buang air kecil. Apa? Buang air kecil. Buang air besar dan buang angin kentut. Itu namanya keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, kemudian kedua, tertidur lelap atau pingsan. Kalau pingsan atau tertidur lelap, wudhunya batal. Ada nggak contohnya Pak? Ada. Misal, lagi Jumatan, ada khotib menjelaskan khutbahnya, ketiduran. Tidurnya pules. Pulesnya sampai nggak sadar gitu pules. Nah, itu sebelum sholat harus diulang apanya wudhunya diulang. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, hilang akal. Bisa jadi gila mendadak, mabuk karena minuman keras, gitu ya. Hilang akal, mabuk karena minuman keras. Tuh. Mabuk, kalau mabuk laut, mabuk mobil, wudhunya batal nggak? Kalau dirasa sama dirinya sendiri, jijik sama muntahnya, wudhunya Tapi kalau diri sendiri nggak jijik sama muntahnya, biasa aja, itu nggak batal. Paham ya? Tuh. Kemudian nih, keempat, menyentuh kubul atau dubur tanpa penghalang. Misal, kita lagi ngebenerin celana, nggak sengaja kemaluan kita kepegang, padahal kita habis wudhu. Nah, itu wudhu kita batal. Misalkan benerin celana ya, nggak sengaja kepegang, batal wudhunya. Harus wudhu lagi. Terakhir, murtad. Apa murtad? Keluar dari agama Islam. Ada istilahnya gini, kalau orang luar masuk ke agama Islam, login. Tahu nggak? Login kayak Habib Jafar tuh biasanya login. Nah, kalau murtad ini kebalikannya, log out, keluar dari server. Tuh, kayak gitu. Ya, tuh 5. Pembatal wudhu apa aja? 1, 2, 3. Yang pertama, contohnya apa? Buang air kecil, buang air besar. Iya. Kedua, ketiga, keempat, terakhir, murtad keluar dari Islam. Nah, ini dia doa setelah wudhu. Tadi ada di rukun wudhu apa sunnah wudhu? Doa wudhu ada di rukun apa sunnah? Sunnah. Doa setelah wudhu ada di sunnah ya. Ikutin habis Bapak kayak tadi bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu
la syarikalah la syarikalah wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni minat tawwabina minat tawwabina waj'alni waj'alni minal mutatahhirin. mutahhirin. Minal Minal mutatahhirin mutahhirin. waj'alni Waj'alni min min ibadika ibadika sholihin. sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Coba baca artinya sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang yang menyucikan diri. Jadikanlah aku golongan hambamu yang soleh, maha suci Engkau, segala puji bagimu. Aku mohon ampunan serta taubat kepadamu. Amin. Panjang ya doanya ya. ya Nanti diajarin sama Bapak. Ada caranya, cara menghafal doa ini, tapi nggak kerasa panjang. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Bapak punya metode nih, supaya kita dalam berwudu ini nggak ngerasa bingung dan nggak ketuker apa aja gerakannya, yaitu lewat tepuk wudu. Bisa? Nah, tapi kita tepuk wudu sambil diperagakan gerakan wudu. Bisa? Oke. Bisa sama-sama ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki, lalu doa. Doanya ini ya. Sama-sama lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah. la syarikalah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alni minat tawwabina minal tawwabina waj'alni waj'alni minal minal mutatahhirin. Mutatahhirin. mutatahhirin Waj'alni waj'alni min min ibadika ibadika sholihin. sholihin. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu ya nak. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Wudu. Wudu biasa dilakukan sebelum ibadah apa? Sholat. Sholat.
Wudu biasa dilakukan medianya atau alatnya pakai apa? Pinter, air cerdas. Airnya yang diam apa yang mengalir? Biasanya dibuka lewat apa tuh yang ini namanya apa? Keran. Tadi sebelum wudu disunnahkan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah atau basmalah. Habis itu tadi apain aja? Gerakan pertama habis basmalah? Tangannya kanan atau kiri dulu? Kanan. Berapa kali kanan? 3. Habis itu yang? Kiri. Sama, berapa kali? 3. 3 kali. Habis cuci tangan, ngapain? Kumur. Berapa kali? 3. Nah, coba Bapak tanya ke Yoga. Habis kumur, kalau gerakan wudhu selanjutnya apa? Yang sunnah wudhunya habis kumur ngapain? Basuh hidung. Nah, coba Sahya, habis basuh hidung gerakan wudhu selanjutnya apa? Basuh muka. Tapi sebelum basuh muka baca apa? Niat wudhu. Ya, nanti ya niat wudhunya kita pelajari. Habis itu, habis basuh muka, basuh apa lagi? Tangannya sampai mana? Tangan kanan sampai siku. Habis itu yang kiri. Habis itu basuh apa? Habis tangan sampai ke siku. Oke, cukup kepala. Tadi yang Bapak jelasin kepalanya sebelah mana? Bagian awal rambut. Nih, sini ya. 3 kali. Habis kepala dan telinga. Basuh telinga gimana caranya? Ya, lubang telinganya diisi air, ya, dipercikan air, dibersihkan. Begitu pula daun telinga belakang ini. Nih, dibersihkan pula pakai air seperti ini. Terakhir apa? Cuci kaki. Tadi urutannya apa? 1. Mata kaki. Habis itu tumit. Habis itu sela-sela jari. Jadi wudhu yang benar gitu ya, urutannya rapi. Mata kaki, tumit, sela-sela jari. Jangan wudhunya khususnya nih kayak juggling main bola. Jadi kerannya dibuka, wudhunya begini. Nah, nggak sah wudhunya kalau begitu ya. Wudhunya nggak sah. Jadinya kalau wudhu nggak sah, akibatnya sholatnya diterima nggak? Makanya wudhu itu penting, harus sampai selesai. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nih tadi doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang wudhu, silahkan, boleh. Apa aja ditanyakan? Ya, boleh. Apa pentingnya wudhu, Pak? Pentingnya wudhu? Wah, insya Allah. Bagus, pertanyaan bagus. Jadi gini nak, pentingnya wudhu sebelum kita beribadah apa? Mensucikan diri dari hadas atau dari kotor. Tuh ya, sebelum ngadep Tuhan, ngadep Allah yang Maha Esa, kita harus dalam keadaan suci, bersih, rapih, wangi. Makanya sebelum sholat Bapak anjurkan pakaian seragamnya nggak boleh kotor. Apalagi biasanya kalau hari Selasa putih ya. Ya, kalau pakai atas putih bawah putih dijaga ya. Main bola boleh nggak Pak? Boleh. Tapi hati-hati jangan sampai bajunya kotor. Ya, itu. Atau gini, bawa celana training. Nah, celana training yang panjang ya. Nah, celana training yang panjang tuh main bola boleh dah, silakan. Nanti nyampe sekolah dipakai lagi celana putihnya. Boleh. Jadi menghadap Allah harus bersih, harus rapi, harus kalau bisa harus wangi. Pentingnya wudhu ya di situ.
Karena berawal dari wudhu yang benar, insya Allah ibadah yang lain ke depannya akan diterima. Kalau wudhunya benar. Itu ya. Coba, siapa tadi namanya? Alwi. Nah, iya, jelas ya Alwi ya? Oke, sekarang Bapak tanya sama Faiz. Nah, tadi kan sudah Bapak kasih tahu antara rukun wudhu dan sunnah wudhu, betul? Ya. Coba Alwi bedakan. Kalau kumur-kumur termasuknya rukun apa sunnah? Yang rukun tuh wajib harus banget dikerjakan. Kalau sunnah tuh yang kalau ditinggalkan rugi. Gitu. Sunnah. Pintar, cerdas. Sekarang Banyu, ada? Sini nah, ke depan, nggak apa-apa. Coba peragakan. Contohkan gerakan wudhu. Nih misalkan Bapak ada keran dibuka. Cek. Gimana pertama? Iya, sambil baca. Bismillah. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kanan deh. Habis itu ngapain? Cuci Habis cuci mulut. Kumur. Ya. Kumur, coba 3 kali. Kumur. Nah. Habis itu basuh. hidung. Coba basuh hidung, kumpulin airnya. Masukin hidung, dibersihin. Nah, 3 kali coba. Habis itu basuh apa? Muka. Nah, sebelum basuh muka, pas airnya sambil ngumpulin air di tangan, baca apa? Lihat Niat wudhu. Bisa bacanya? nawaitu doa rabbil gari fadlillah. Oke, coba sambil dikumpulkan airnya baca niat wudhu. Nawaitul wudhu li raf'il hadasil asgori fardo. Iya, diusap wajahnya. Nah. Oh, bagus. Habis itu basuh muka. Habis itu apa? Tangan sampai mana? Tangan kanannya sampai siku 3 kali. Tangan kirinya ya. Tangan sampai ke siku. Habis itu kepala gimana tadi? Kumpulin air. Kepala, rambut. Kepala dan kumpulin air. Kumpulin air telinga. Oke. Terakhir cuci kaki. Urutannya mana coba? Nah, coba dilepas dulu sepatunya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, terakhir cuci kaki. Tadi urutan cuci kaki apa? Mata kaki, mana mata kakinya? Ya, mata kaki. Tumit mana tumit? Tumit, terus sela-sela kaki. Gitu ya, mata kaki, tumit, sela-sela. Oke, terakhir cuci kaki lalu doa. Nanti doanya kita Bapak kasih tugas hafalan doa ya, tugas individu ya. Nah, dah cukup. Terima kasih nah. Beri tepuk tangan untuk Banyu karena sudah berani mempraktikkan gerakan wudhu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, coba sekarang Bapak bikin games antar kelompok. Ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Aduh, maaf ya. Nah, ini 4 kamu ngadep sini nak, ngadep sini. Geser dulu, ya. Apa-apa. Geser, nih, digeser dulu. Maaf. Up. Ya. Nah, gitu. 4. Iya ada. Tenang aja. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, Bapak mau bikin games cerdas cermat.
Oke. Ada kelompok 1, mau request nama nggak? Namanya apa? Apa mau namanya kelompok 1 aja? Ya, inilah ya. Pertama itu namanya Assalam ya. Assalam kelompok 1. Artinya keselamatan. Kelompok 2 namanya apa? Alhamid. Ya, boleh Alhamid. Terpuji ya, yang mulia. Alhamid. Alhamid. Tuh. Kelompok 3 mau apa? Al-Jamil ya. Al-Jamil lah, indah, cantik. Al-Jamil. Al-Jamil. Oke. Bentar ya. Coba ini Bapak matikan dulu. Nah. Matikan dulu ya. Oke. Nah. Cerdas cermat berarti siapa yang dahulu angkat tangan boleh dia menjawab. Sepakat? Oke. Konsentrasi. Pertanyaan pertama. Apakah yang dimaksud dengan wudhu? 1, 2, 3. Ya, angkat tangan dulu. Biasakan angkat tangan. Dari apa? Hadas kecil. Ya, alhamdulillah. Assalam 100. Gak apa-apa. Untuk yang lain jangan berkecil hati. Masih banyak kesempatan. Ya. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan kedua. Perhatikan pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Ya. Buang air besar atau kecil? Kurang tepat. Ada yang lain? Udah cukup? Yang lain? Ya, 100. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Oh iya, Bapak minta maaf. Berhubung waktu pelajarannya sudah selesai, nggak kerasa ya kita belajar tentang wudhu. Tiba-tiba udah selesai aja. Ya. Nanti boleh dirapikan. Nanti Bapak mau beri kalian tugas individu. Ya, boleh dirapikan dulu. Ya, dirapikan. Oke. Nanti akan ada tugas individu ya. Nih, tugas individu. Tugas masing-masing ya. Tugas individu. Nah. Sama hafalkan niat
Waduh, spidolnya habis. Wudu. Ya, jadi tugas individunya nanti ketika kalian sudah pulang, tolong hafalkan niat wudu. Tugas individu itu tugas masing-masing ya. Masing-masing dari kalian hafalkan niat wudu di rumah. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya minggu depan, masing-masing dari kalian hafalkan niat wudunya, setor ke bapak satu-satu ya. Nggak boleh berdua, tapi sendiri. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillahirabbil. Kita tutup kelas ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Oke, ketua kelas, sini nak. Tolong pimpin untuk pulang, bubarkan kelas. Ya. Anak soleh siap, tangannya diangkat, Angkat. tangannya ditunduk, baca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Siap memberi salam? Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.